Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi tinjauan ulang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Dedi Andreas Setiawan MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Song Tulodo, ing madya mangun karso, dan Tutwuri Handayani dengan Pratap Triloka yaitu memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Sebagai pemimpin, dalam mengambil keputusan seharusnya pertama, memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru, ingarso Song Tulodo. Yang kedua, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka, ing madya mangun karso. Yang ketiga, mampu mempengaruhi dan mendorong semangat, meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik, Tutwuri Handayani. Berikutnya yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, kita membantu coachee dalam menentukan atau pengambilan keputusan. Sedangkan pada modul ini kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan, menjadi solusi yang terbaik, ataukah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika.
Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas memberikan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Seorang pemimpin ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif. Selanjutnya yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berikutnya yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak, dan bisa juga muncul konsekuensi dari keputusan tersebut. Tetapi apabila kita berpedoman kepada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman, dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita?
bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya Merdeka Belajar. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk memutuskan pemenuhan belajar murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak bagi murid-muridnya, baik dampak jangka panjang maupun dampak jangka pendek. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik haruslah tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar atau salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu kepada berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, berpedoman kepada filosofi Ki Hajar Dewantara dan patrap trilokanya Ingarso Songtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya cukup memahami materi pada modul ini, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam penyelesaian masalah yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti guru mata pelajaran, guru BK, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya adalah setelah menggunakan metode ini
dalam pengambilan keputusan menjadi lebih hati-hati dan tidak terburu-buru. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa lebih dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai tupoksinya masing-masing. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil sebuah keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Perubahan terbesar yang telah saya rasakan adalah: yang pertama, saya lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, saya mempunyai pola yang teratur dalam menganalisis sebuah masalah. Dan yang ketiga, meningkatkan empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting bagi saya sebagai seorang individu, membuat saya berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Dan sebagai seorang pemimpin, saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab. Demikianlah tinjauan ulang koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.